Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 2 Januari 2023 merupakan peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Gregorius dari Nasianse, Uskup Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Benedictus Joshua, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah yang kudus, yang senantiasa menyinari kami dengan terang kasih-Mu, yang menuntun hidup kami agar selalu berada dalam jalan keselamatan yang telah Engkau persiapkan. Ajar kami untuk senantiasa bersukacita dan bersyukur atas limpahan rahmat yang kami terima. Terpujilah nama-Mu, kini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik bapa maupun anak, dia itu adalah anti-Kristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan
memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Dahulu kala dengan berbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania,
yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Siapakah pendusta itu? Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Selamat tahun baru buat Sobat The Power of Words dimanapun berada. Semoga di tahun 2023 ini kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat kasih Tuhan. Sobat terkasih di dalam Kristus, bacaan hari ini diawali dengan pertanyaan, siapakah pendusta itu? Sebagai manusia, tentunya kita tidak lepas dari berdusta. Entah berbohong pada pasangan, pada anak, orang tua, ataupun berbohong pada seseorang dengan tujuan yang beraneka ragam. Mungkin supaya tidak dimarahi, mungkin juga supaya tidak membuat khawatir mereka, atau untuk menutupi kesalahan yang sudah dilakukan atau karena ketakutan. Atau pernahkah kita memberi nasihat pada anak-anak untuk tidak berdusta karena merupakan perbuatan berdosa? Namun pada suatu ketika kita bilang pada anak-anak, nanti kalau ada si A datang, bilang ya, Mama Papa tidak ada. Itu yang sering dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pertanyaan lebih lanjut, apakah dusta itu hanya kita lakukan pada sesama saja? Ataukah kita pernah berdusta kepada Tuhan? Sahabat terkasih, ternyata kita masih melakukan dusta terhadap Tuhan. Kita bilang percaya pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik ketika kita menghadapi persoalan. Namun, terkadang rasa ketakutan membuat tingkah laku kita mencerminkan bahwa kita tidak percaya akan penyelenggaraan kasih Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, membuat emosi dan juga marah, suasana menjadi tidak nyaman, jauh dari kedamaian. Atau kita berdoa pada Tuhan dan berjanji, apabila Tuhan memberikan rejeki, naik gaji, bonus, atau dapat keuntungan yang besar, akan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Namun, ketika hal itu terjadi, lupa untuk berbagi, ataupun merasa sayang kalau mengeluarkan derma dalam jumlah yang banyak. Sahabat terkasih, mari kita bersama-sama berjuang untuk selalu tinggal di dalam kasih Kristus, supaya kita mempunyai keberanian untuk tetap percaya akan penyelenggaraan kasih-Nya dan tidak merasa malu untuk melakukan kebenaran. Yohanes Pembaptis memberi teladan dalam bacaan Injil hari ini. Ia menyatakan kebenaran tentang dirinya. Ia tidak berdusta ketika ditanya siapa dirinya. Ia mengatakan bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan para nabi yang akan datang. Ia hanyalah seorang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Bahkan mengatakan bahwa di antara mereka ada Dia yang bahkan membuka tali kasutnya pun Yohanes merasa tidak layak. Teladan yang diberikan Yohanes adalah kerendahan hatinya. Dia rendah hati bukan hanya kata-kata saja,
tapi disertai dengan tindakan yang membuat ia berkata jujur. Yohanes tidak takut direndahkan. Yohanes tidak takut diremehkan. Tidak malu menyatakan bahwa ia bukan siapa-siapa di tengah orang banyak yang sangat mengaguminya. Kerendahan hatinya membuat ia tidak berdusta. Ia menyatakan sejujur-jujurnya siapa dirinya. Sahabat terkasih, kita juga bisa meneladani sikap dari Santo Basilius Agung yang rendah hati dan terkenal sebagai seorang uskup yang berwatak tegas dan bersemangat, sehingga menjadi tokoh panutan bagi umatnya dan juga uskup-uskup lain. Ia giat membela kebenaran ajaran Kristiani terhadap serangan kaum Arian. Ia juga memperhatikan kepentingan umatnya, terutama yang miskin dan melarat. Sahabat terkasih, hari ini kita diajak untuk selalu rendah hati agar jujur dan tidak menjadi pendusta. Bukan hanya lewat kata-kata, namun juga diwujud nyatakan dalam perbuatan yang mencerminkan bahwa kita senantiasa tinggal di dalam Kristus yang menjadikan hidup kita sebagai suatu kesaksian tentang Tuhan melalui perbuatan baik yang diusahakan. Semoga di tahun 2023 ini menjadi awal bagi kita untuk berjuang tinggal di dalam Kristus, agar kita memperoleh keselamatan yang datang daripadanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia yang Kau limpahkan pada kami. Ajar kami untuk selalu rendah hati dan jujur terhadap-Mu. Urapilah hati, pikiran, dan mulut kami ya Tuhan, agar senantiasa mampu untuk mewartakan kebenaran kasih-Mu lewat perkataan, hati, pikiran, dan perbuatan kami, agar banyak orang merasakan kasih-Mu. Permohonan ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.